Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad kama dzakara dzakirun al-ahya wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin makhtalafa al-lail wa nahar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-mujahirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa in khairaz zadi taqwa inna akramakum 'indallahi atqakum. Fattaqullaha mastata'tum. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka atau orang yang tidak akan masuk neraka? Mereka adalah orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada siapa yang memiliki 4 sifat ini. Dan yang memiliki sifat 4 ini pasti tahrumu 'alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya ataupun tidak akan mungkin masuk api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabatuhumul jahilun qalu salam. Shadaqallahul azim. Dan di antara ciri hamba Allah yang dicintai Allah yang Maha Rahman adalah orang yang yamshuna 'alal ardi haunan
yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka ayat yang pertama kali turun itu ada dua judul atau dua tema. Dua judul dan dua tema tersebut, yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah tentang tawadhu. Ayat tentang rendah hati, rendah diri, bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Ketika dia meninggalkan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi, karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah tempatkan kepada dia, baru Allah akan memuliakan kepada dia. Tidaklah seorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang paling tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairun min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat yang rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah identitasnya makhluk, identitasnya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan atau sifat tawadhu atau rendah hatinya beliau kepada sesama adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara para sahabat Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu adalah istilah segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar, rotinya itu kasar dan keras. Sehingga kalau ini dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan khodi. Dan ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin itu, lalu mereka memindahkan roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah seorang perempuan yang tidak makan khodi. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan khodi. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau, dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga.
Jadi kita sama, akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini adalah hayyin, tidak mencari perbedaan, merendahkan diri sehingga sama seperti orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua adalah sifat layyin. Layyin ini adalah secara bahasa yaitu bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah dan lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna, karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini. Seolah-olah ketika bersikap lemah lembut dia menjadi lemah, dan ketika bersikap kasar dia menjadi tegas dan kasar. Padahal tegas dan kasar adalah sesuatu yang berbeda. Lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas. Yang bisa dipadukan karena dua-duanya adalah akhlak yang mulia. Mustahil dua-duanya akhlak mulia itu bisa dipadukan. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagaimana akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita semua lemah lembut dalam situasi apapun. Dan ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi ini. Bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tetapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dan dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan, dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, setelah layyin, rendah hati, layyinin lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Easy going. Kalau orang lain itu dia sangat gampang enjoy, tidak terlalu mempersulit orang lain, dan saking ingin memudahkan urusan orang lain. Nabi Muhammad SAW sering kesulitan sendiri, saking ingin memudahkan urusan orang lain. Sampai beliau sering kesulitan di antara suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan kemudian meminta Nabi untuk menemani saya belanja. Enggak tahunya kalau itu Rasulullah ditemenin sama Nabi. Angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya. Kemudian diantarkan menyelesaikan hajatnya. Semua demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah memudahkan urusan-urusannya di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qarib. Qarib atau qarib ini lalu menjadi bahasa Indonesia yang artinya dekat, akrab,
tidak jaim, orang yang mudah bergaul, baru kenal dia langsung akrab, dan juga bukan berarti dia terlalu so akrab atau caper dan seterusnya. Tetapi mudah bergaul dengan dia, tidak ada jarak, tidak membuat orang lain sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, keempat sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari keluarga, tetangga, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan, bukankah dengan tersenyum kita bisa mencarikan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan? Karena seorang muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoreng agama kita sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakuna khairan minhum wa la nisa'an min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhunna. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupa bahwa akhlak itu sangat penting dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang yang mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan, memahami Islam itu harus kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain, mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain, mengambil satu syarat dan membuang syarat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dan satu ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya berharap kaum muslimin di seluruh dunia Jumat adalah yaum doa, maka kita saling berdoa bersama. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Waj'alna min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Suriah, Allahumma ansuril muslimina fi Iran. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan aminan, baladan aminan wa
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, berdoalah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara kami di Palestina, di Suriah, di Iran, dan di seluruh dunia. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti hati, menyakiti urusan-urusan. Satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terluka-luka. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Amin.